Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita akan bicara tentang Muslim Digital Marketing. Ya, kita akan bicara mengenai dunia marketing tapi secara digital. Karena seperti kita ketahui bahwa kita berada di zaman yang semuanya sekarang sudah menggunakan teknologi. Ya. Zamannya sudah sudah eranya teknologi saat ini dan ini terjadi sangat cepat perubahannya. Salah satu pesan yang saya ingat dari dulu eh, atasan saya di tempat kerja saya adalah satu hal yang abadi di dunia ini adalah perubahan itu sendiri. Maka kita harus selalu siap beradaptasi terhadap perubahan dan khususnya juga mungkin kita dalam konteks malam ini kita bicara tentang marketing, tentang pemasaran yang tadinya konvensional menjadi digital dan bagaimana seorang muslim bisa tetap juga melakukan transaksi secara digital ini yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama kita. Baik, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita berdoa dulu agar insya Allah kita semua malam hari ini diberi kemudahan dalam menerima materi. Materi hari ini bermanfaat dan bisa menjadi amal jariah buat kita semuanya, bisa menambah wawasan dan bisa disebarkan juga oleh Bapak Ibu sekalian. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya saya mengingatkan terkait safety rules pada kegiatan malam hari ini. Saya tahu Bapak Ibu semua berada di tempat masing-masing sambil santai, jadi silakan menikmati kegiatan ini dengan santai, tapi juga tetap menjaga keselamatan dan juga keamanan di lingkungan sekitar kita. Mau sambil ngemil, monggo, ya, tapi jangan sampai makanan atau minumannya malah menumpahi alat elektronik kita, handphone kita, atau laptop, atau juga colokan-colokan listriknya dipastikan semua dalam keadaan yang aman ya terkait untuk safety first-nya untuk budaya K3 kita. Jadi saya bisa enjoy mengikuti pelatihan ini dan juga kita bisa tetap menjaga barang-barang itu. Posisi duduk dibuat senyaman mungkin agar insya Allah materi yang saya berikan bisa diserap dengan baik oleh Bapak Ibu sekalian. Oke, perkenalkan saya dengan diksi metris. Berikut adalah nomor handphone saya, lalu ada website saya dan sosial media saya. Saya menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kemudian pengalaman kerja saya lama bekerja di asuransi Astra dari tahun 2002 hingga 2020. Lalu mulai 2021 saya beralih profesi sebagai dosen di program studi bisnis digital Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga hingga kemarin Agustus 2024 dan per 1 Septembernya saya pindah ke Perguruan Tinggi masih sebagai dosen juga dan masih di kebetulan di program studi yang sama juga di program studi bisnis digital dan saat ini saya bergabung di Universitas Tangerang Raya atau sering disingkat sebagai Untara. Di sini saya domisili saya di Ciputat dan saya mengajarnya di Tangerang di daerah Tiga Raksa. Selain sebagai dosen, saya juga sebagai trainer di beberapa lembaga pelatihan, ya salah satunya di Generasi Vaksin ini yang malam ini kita bisa bersilaturahim. Dan saya juga telah memiliki sertifikasi BNSP di bidang asesor selaku uji kompetensi, lalu juga trainer, lalu digital marketing, sosial media marketing, dan konten kreator dan bidang SDM. Ya, demikian sekilas perkenalan dari saya, Bapak Ibu sekalian. Kita mulai masuk ke materi, insya Allah. Inilah sebelumnya, apa tujuan dari pelatihan ini? Bahwa yang pasti pertama kita akan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala di mana kita tahu bahwa kita sebagai manusia dituntut untuk yang memiliki akal, manusia yang berakal dituntut untuk selalu belajar dan juga berikhtiar. Nah, insya Allah salah satunya malam ini adalah salah satu niat kita untuk berikhtiar mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan tetap mengharapkan ridho Allah.
Lalu juga kita bisa memahami konsep dan potensi dari seorang muslim dari dalam hal digital marketing. Lalu kita bisa akan mempelajari strategi dan praktek terbaik dalam pemasaran digital yang sesuai dengan nilai dan kebutuhan muslim, dan kita bisa mengidentifikasi peluang pasar dan khalayak muslim dalam konteks digital. Dimana kan kalau kita bicara marketing, kita juga perlu melihat pasarnya kan, peluang pasarnya seperti apa. Nah, insya Allah kita bisa, malam ini kita bisa mendapatkan ilmunya bagaimana kita melakukan identifikasi ataupun melakukan survei terhadap kebutuhan pasar saat ini terkait digital marketing. Ini tujuannya insya Allah hari ini bisa tercapai, Bapak Ibu bisa mendapatkan suatu output yang bermanfaat dan bisa menjadi amal jariah buat kita semuanya. Baik, quotes kita malam ini adalah dari sebuah hadis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal a'malu binniyat walikulli imrin ma nawa. Bahwa segala sesuatu bergantung dari niatnya dan seseorang hanya mendapatkan sesuai dengan niatnya. Jadi kembali ayo kita luruskan malam ini atau Bapak Ibu dari awal melihat iklan-iklannya, poster-poster kegiatan ini niatnya mau apa, dan kita mengikuti kegiatan ini juga niatnya mau apa. Yuk kita luruskan sama-sama bahwa yang jelas pertama adalah kita berharap ridho Allah, dan kedua dengan adanya ridho Allah itu mau menjadi berkah dan kita dimudahkan untuk mendapatkan materi atau ilmu pengetahuan yang baru yang insya Allah nanti menjadi ilmu pengetahuan yang positif, nambah wawasan yang positif juga, dan bisa membantu dalam keberlangsungan kehidupan kita sehari-hari ke depan. Ya. Jadi ayo mari sama-sama selain kita surat rahim, kita luruskan niat kita, niat yang positif. Baik, kalau kita bicara digital marketing, apa itu digital marketing? Digital marketing adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk dengan menggunakan media digital atau internet, di mana tujuannya adalah untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara cepat dan sesuai dengan syariat Islam tentunya ya. Harapannya kita bertransaksi atau kita melakukan muamalah ya, tidak hanya sekedar mendapat keuntungan saja, tapi insya Allah usaha kita ini ya mendapatkan ridho, mendapatkan keberkahan karena sudah sesuai dengan syariat. Nah, pada dasarnya manusia memang memiliki karakter atau diciptakan untuk menjadi seorang tenaga pemasaran ya. Tanpa kita sadari, kita sering sebenarnya melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pemasaran. Ya, dengan kita sering bicara, kita mempromosikan sesuatu dengan itu secara tidak langsung kita menunjukkan bahwa jiwa kita itu adalah dasarnya adalah seorang marketer gitu ya. Kita membangun branding kita dengan mungkin gaya bicara kita atau saat ini sudah aktif di sosial media gitu ya. Kita membangun branding kita memposting kegiatan kita. Itu tanpa kita sadari kita membuat atau memposisikan diri kita, membangun branding kita sebagai seorang marketer. Dasarnya memang kita bisa selalu berjualan. Dan ini sudah dicontohkan juga dari Rasul kita Nabi Muhammad SAW bahwa beliau memang berdagang ya, usaha beliau memang berdagang dari awal, dari muda beliau sudah jadi pedagang dan diakui bahwa dia itulah dari saat itulah beliau mendapatkan julukan yang sidik ya, yang benar kerja tujuannya secara benar apa adanya, disampaikan apa adanya, dan itu menjadi contoh sampai saat ini. Dia memang mau nggak mau menjadi panutan bagi kita umat muslim, memang mencontohkan dari perilaku Rasulullah SAW. Jadi kegiatan pemasaran ini sebenarnya memang menjadi cikal bakal kita sebagai seorang pribadi, khususnya juga seorang muslim dalam beraktivitas sehari-hari. Ya, contoh sederhana saja, ketika kita melakukan apply untuk melamar kerja, kan sebenarnya kita sedang menjual ya, tanda kutip sedang menjual diri kita untuk bisa diterima oleh perusahaan tersebut. Pembelinya siapa? Ya pembelinya adalah di perusahaan tersebut atau HRD dari perusahaan tersebut. Kita yang menjual diri kita dengan kemampuan yang kita miliki. Kita menjual diri kita dengan kompetensi yang kita miliki. Jadi pada saat kita menjual menjual diri kita, kita punya kemampuan dibuktikan dengan oh mungkin kita memiliki ijazah, ya
kita memiliki nilai yang baik, juga didukung juga dengan sertifikat-sertifikat kompetensi yang lain, yang itu menambah nilai jual diri kita gitu ya. Pun ketika kita wawancara itu juga kan kita menjual juga diri kita bagaimana kita bisa melakukan public speaking yang baik ya, ketika kita melakukan wawancara. Jadi digital marketing di sini adalah suatu kegiatan pemasaran yang menggunakan media digital atau internet. Dan seperti tadi saya katakan di awal, ini sudah zamannya sudah bergeser gitu ya. Pemasaran tidak lagi konvensional yang dari door to door gitu ya, atau hanya sekedar telepon gitu ya. Tapi sekarang sudah menggunakan media digital yang memang kondisi saat ini itu memang sudah jadi teman kita sehari-hari gitu ya. Dengan adanya handphone, ya, alat komunikasi yang mudah yang kita sebut smartphone, akhirnya itu bisa digunakan untuk apapun itu. Dan kondisi saat ini juga sudah bergeser ketika kita bicara dunia kerja. Mungkin kalau zamannya saya dulu kalau ditanyakan kerja di mana? Oh, di kantor A. Gedungnya ada, ya, alamatnya jelas, gedungnya terlihat. Kita juga biasanya pakai seragam gitu ya, paling nggak pakai dress code yang rapi, jam kerjanya yang ketahuan jam 8 sampai jam 5 dan biasanya Senin sampai Jumat gitu ya. Tapi di era digital saat ini, kalau bicara kerja, apalagi dengan mulai mulai munculnya perusahaan-perusahaan startup, sudah mulai bergeser nih definisi bekerja gitu ya. Kantornya di mana? Di rumah gitu. Atau kantor di mana? Ya di mana aja. Di mana aja saya bisa buka laptop, saya mengakses internet, saya melayani kebutuhan konsumen, yaitu saya sedang bekerja gitu ya. Harus pakai seragam nggak? Enggak, bebas gitu ya. Saya sambil di rumah pun bisa gitu ya. Nah, sudah ada pergeseran nih dunia kerja tadi ini. Jadi, kita tidak harus identik kalau kerja saat ini ada kantornya gitu ya. Makanya di sini juga eh, mulai booming digital marketing dengan segala macam turunannya. Dalam Islam, kalau kita bicara pemasaran, jual beli ataupun di sini masuk dalam muamalah, tentunya diperbolehkan karena tadi juga dicontohkan oleh Rasul kita dengan ketentuan pertama adanya ridho. Ridho atau atas dasar saling sama suka antara penjual dan pembeli itu sepakat di harga yang sudah ditetapkan, barangnya juga sudah ditentukan dan itu sepakat semuanya sudah saling terbuka, barangnya sudah dilihat semuanya, tidak ada kekurangan, tidak ada kecacatan dan harganya juga sudah disepakati. Lalu kegiatan pemasarannya ditujukan untuk bisa menjalin silaturahmi, jadi persaudaraan. Ya, harapannya adalah ya kita bisa maintain ya kalau di konvensional kita bisa maintain customernya, bisa di follow up lagi, bisa dipromosikan kalau ada produk-produk yang baru lagi gitu ya. Dan tidak ada unsur goror atau penipuan. Tidak ada unsur penipuan, sehingga itu disampaikan apa adanya. Di sini saya mengutip surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Saya mencoba mengutip ini terkait jual beli, ya walaupun mungkin ada ayat yang terkenal juga ya bahwa terkait jual beli ini adalah Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba gitu ya. Itu sudah jelas bahwa selama transaksinya tidak mengandung riba dan tadi juga ada goror, tidak mengandung goror, penipuan, insya Allah itu sudah sesuai dengan syariah. Ya. Jadi di surat An-Nisa ayat 29 juga dinyatakan bahwa kita boleh melakukan perniagaan, bahkan jangan sampai kita sifatnya memakan harta sesama kita, sama teman kita dengan cara yang batil, artinya dengan cara tidak diridhoi. Ya. Nah, dalam dunia digital marketing ada banyak yang disebut dalam digital marketing ini. Kalau di sini kita bagi menjadi 5 yang masuk kelompok digital marketing. Pertama adalah yang namanya search engine, lalu ada sosial media, ada konten, ada email, dan juga ada PPC. Apa itu search engine? Yaitu upaya untuk membuat website kita, website perusahaan mungkin ataupun website kita pribadi, mudah ditemukan dalam sistem mesin mencari. Ya biasa menggunakan Google gitu ya, mudah ditemukan dalam Google, di mana dalam search engine ini terbagi dua, ada yang namanya search engine optimization atau SEO,
dan Search Engine Marketing (SEM). Apa bedanya? Kalau SEO itu dilakukan sendiri dengan waktu yang lebih lama dan murah atau bahkan sifatnya gratis, organik gitu ya. Sedangkan SEM ini lebih cepat karena dia berbayar. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan pencarian sesuatu melalui mesin Google gitu ya, dan akan muncul yang Bapak Ibu tuliskan di Google tersebut. Nah, itu tugas dari search engine ini. Dia akan memunculkan produk yang relevan dengan kata kunci yang Bapak Ibu tuliskan. Ya, akan muncul berbagai pilihannya dan ada muncul di beberapa halaman tuh. Nah, dari search engine ini bagaimana website yang kita bikin ataupun website dari perusahaan kita terkait produk-produknya itu nanti akan muncul dalam mesin pencarian Google. Nah, caranya bisa dengan kita mengoptimasi dengan SEO secara konvensional, ya, atau memang kita berbayar melalui SEM tadi. Ya, otomatis kalau berbayar akan lebih cepat muncul gitu ya, ketimbang kalau yang SEO ini. Selanjutnya sosial media. Nah, ini udah familiar oleh kita. Di handphone kita pasti ada semua sosial media, paling nggak mungkin ada WhatsApp, ada Instagram, ada Facebook gitu ya, ada lagi yang TikTok gitu. Nah, ini adalah platform dari media sosial seperti Instagram, Facebook, atau Twitter, dan bisa kita lakukan apapun itu dengan biaya minim bahkan juga gratis ya. Tentu juga kembali lagi nih untuk meningkatkan brand, baik brand kita secara individu maupun brand dari perusahaan kita. Ya banyak kalau kita lihat kita buka Instagram aja gitu ya, banyak yang posting dengan berbagai macam apakah memang sekedar posting untuk foto foto individu saja, foto kegiatan atau foto posting kegiatan-kegiatan untuk promosi ya. Ini dibangun melalui ya digital melalui sosial media. Konten. Nah, dengan konten ini adalah kita bisa menjelaskan nih, menambahkan kata-kata tentang produk kita. Jadi menguatkan argumen atau menguatkan keyakinan si calon pembeli kita tentang produk kita itu dibuat melalui konten. Di mana dari konten ini kita menjelaskan produk dan juga mungkin ada cara penggunaannya dan ada testimoni pelanggan. Nah, konten-konten dibangun dengan kata-kata yang menarik ya, yang kadang juga konyol gitu ya, yang disisipkan dengan humor-humor sehingga membuat pembacanya ya tidak harus serius aja gitu ya, dengan santai bahkan bisa lebih diterima gitu. Apalagi kalau dibikinnya kata-kata penasaran misalnya itu lebih bisa lebih menarik calon pelanggan. Gitu. Nah, ini fungsi dari konten dalam dunia digital marketing. Email seperti biasa, email yang kita gunakan ini juga bisa juga digunakan untuk promosi terkait informasi terbaru, ya baik produk ataupun jasa yang ada. Selanjutnya adalah PPC atau paid per paid ads gitu ya, media promosinya berbayar melalui internet. Pay, paid per click ya, PPC itu paid per click, di mana ini bisa mendapatkan konsumen lebih cepat dan memuaskan, tapi juga tentu harus berbanding juga dengan biaya yang kita keluarkan. Ya. Jadi kalau kalau berbayar pasti kan akan lebih cepat karena ya ada ada effort yang kita keluarkan nih dengan kita bayar dulu, ya, impactnya adalah iklan kita atau produk kita nanti akan masuk dalam urutan-urutan teratas dari mesin pencarian ya, dan akan lebih menjangkau lebih banyak calon audiens atau calon pelanggan kita melalui PPC ini. Sedangkan untuk channelnya bisa kita lihat ada yang namanya media sosial, ya, ada yang search engine, ada yang marketplace. Ya, media sosial tadi kita singgung ada Instagram ya, ada email, ada Facebook, LinkedIn, YouTube, WA, Telegram dan sebagainya. Untuk search engine kita biasanya menggunakan Google ya, dari Google, makanya kita nanti juga akan coba menggunakan masing-masing unsur melalui Google My Business. Untuk marketplace ada Shopee, ada Tokopedia, ya, ada Lazada ya, sudah cukup banyak sekarang marketplace yang masuk ke Indonesia ya. Karena memang ternyata dari hasil survei itu memang mayoritas masyarakat Indonesia memang sangat sangat menyukai nih tren-tren seperti ini gitu ya. Baik, kalau kita bicara masalah fundamental di marketing kita tentu pernah kenal dalam dunia marketing ada yang namanya bauran marketing atau namanya marketing mix. Dimana kalau marketing mix itu secara konvensional ada paling nggak ada 4 P, yaitu place, tempat, promotion, promosinya, prosesnya, dan produknya.
Nah, sedangkan untuk digital marketing itu paling nggak kita hanya cukup 3P. Karena produk ini bisa kalau di digital marketing tidak harus produk secara fisik. Umumnya kalau produk-produk digital kan nggak kelihatan barangnya ya. Jadi tidak untuk fundamentalnya tidak kita masukkan ke sini. Kita hanya bicara 3P di sini yaitu ada place, ada promotion, dan ada proses. Tempatnya di mana kita mau menaruh produk kita, ya digital presence-nya. Kalau ibarat toko di mall gitu ya, kita mau mau nempatnya di outlet sebelah mana nih? Di lantai satu, di lantai dua, ya, di lantai tiga, atau misalkan di lantai satu pun di area promo di tengah-tengah, atau di pinggir, atau agak ke dalam, gitu ya. Nah, fresh, jadi kita juga mau menempatkan mau toko kita nanti di bisnis kita itu mau kita taruh di mana? Apakah kita bikin blog sendiri, atau kita masuk ke marketplace, atau kita bikin web, atau di sini melalui Google My Business, atau menggunakan landing page. Karena cukup cukup banyak dan banyak cara menggunakan landing page secara sederhana ya. Kita ikut aja satu dari Instagram banyak promosinya gitu ya untuk bikin landing page, dan ada yang relatif bayarnya juga murah dan kita bisa bikin landing page di situ. Dari bahkan juga ada yang namanya kartu nama digital, kalau Bapak Ibu mungkin pernah tahu ada kartu nama digital, itu juga nanti bisa linknya ke masuk ke landing page juga ya. Atau kita membangun melalui mobile app. Jadi flash kita mau taruh di mana untuk produk kita. Oke, itu P yang pertama. P yang kedua, promosi. Bagaimana cara promosi kita? Apakah kita menggunakan bisnis afiliasi? Kita buka peluang produk kita untuk dijalankan secara afiliasi kepada orang-orang lain, yang mitra yang nanti kita ajak gitu ya. Nah, di sini yang saya sampaikan tadi bahwa kalau kita bicara digital marketing, produknya tidak hanya fisik, ya, tapi ada juga produk-produk yang sifatnya digital dan itu dijual secara affiliate. Ya tentu salah satu manfaatnya dari produk digital adalah tidak adanya waktu delay pengiriman barang gitu ya. Kalau fisik kan pasti kita harus, ya paling nggak ada waktu pengiriman kan, dengan kita kerjasama dengan kurir ya, dengan ekspedisi ada waktu pengiriman dan barang yang diterima. Tapi kalau kita bicara affiliate yang produk digital ya, dia beli e-book misalkan atau dia dikasih link, cukup ketika setelah dia bayar, confirm melalui WA secara otomatis biasanya karena sudah selesai pembayaran, lalu dikirim itunya linknya ya kan, atau link e-booknya kah, link link apa yang dia beli gitu ya. Jadi hari itu juga bisa langsung diterima, bisa langsung digunakan. Nah, itu salah satu kelebihan dari produk digital yang dijalankan misalkan bisnis secara afiliasi. Lalu atau promosi melalui email marketing ya, atau menggunakan influencer. Promo juga melalui tadi memanfaatkan SEO, masuk dalam mesin pencarian, SEO atau SEM. Dan yang familiar adalah kita posting di sosial media. Begini, kita posting di sosial media, kita sudah tahu segmen kita, pasar kita sudah tahu kira-kira jam ramai kita sosial media jam berapa gitu ya. Dan kebetulan kita mungkin banyak followernya, sudah kita tinggal posting di situ. Itu bisa bisa menarik juga untuk nanti mendapatkan pembelian. Proses. B ketiga adalah proses. Bagaimana proses digital fulfillment di sini? Ya, proses pembayarannya, proses delivery-nya, tadi sudah sempat saya singgung kalau bisnis digital juga cukup cepat gitu ya, nggak ada perbedaan waktu, nggak ada perbedaan hari mungkin ya untuk pengiriman produknya. Nah, prosesnya bagaimana dalam dunia digitalnya? Tentunya di era saat ini ya, kembali lagi, konsumen ataupun kita sendiri, posisi kita sebagai konsumen, semuanya sudah serba dibuat sesuatu yang nyaman. Artinya ketika ada proses yang menurut si pelanggan ini berbelit-belit, prosesnya tidak simpel, ya kita pasti akan ditinggal. Karena prosesnya sekarang sudah makin simpel gitu ya. Ya pesan makan aja gitu ya. Karena saking simpelnya kan kita jadi tinggal buka handphone, kita pesan melalui online, makanan dikirim gitu ya. Nggak perlu lagi tuh dulu, kalau ya zaman dulu, karena nggak kebayangin kayak gini ya. Zaman dulu ya kita harus datang ke kantinnya, kita mungkin apalagi jam istirahat di kantor tuh pasti berbarengan semua gitu ya. Kita harus ngantri dulu, nanti milih menu ini, terus kita bayar gitu ya. Tapi sekarang sudah simpel ya. Semua transaksi juga
cashless, udah lebih simpel. Nggak kepikiran, aduh kalau kembaliannya nggak ada uang pas, kadang-kadang penjual suka gitu ya, ada uang pas nggak nih? Karena lagi nggak ada nih, atau misalkan ternyata kurang, ada 100 peraknya, nggak ada 100-nya gitu ya. Nah dengan cashless udah nih, sesuai dengan angkanya, misalkan 3.150, ya udah tinggal kita ngetap pakai kartunya, udah kita nggak mikirin kembalian atau apa, nggak mikir rasa jadi unek-unek dalam pikiran gitu, aduh kurang 500 nih nggak ada, atau kurang 1.000 misalkan. Jadi ya udah apa adanya, kita bisa ngetap dari eh, kartu flash apa kartu e-money kita gitu ya, kalau cashless ya. Itu contoh proses yang sederhana. Pembayaran pun transfer kah, atau sekarang sudah memanfaatkan QRIS gitu ya, sudah banyak alternatif untuk lebih memberikan layanan lebih sederhana, lebih simpel, sehingga orang memang lebih mengejar itu. Ketika ada satu proses yang masih masih terkesan manual atau masih panjang, ya akan mulai muncul banyak tuh masukan-masukan, dan itu menjadi, harusnya menjadi satu satu pembelajaran untuk menjadi inovasi. Di proses sekarang memang sudah lebih sederhanakan dengan adanya inovasi-inovasi. Mungkin yang tadinya proses ada beberapa step bisa lebih disederhanakan lagi ya. Apalagi juga dengan bantuan teknologi. Jadi ini tiga tiga P dalam fundamental di dalam yang digital marketing, yaitu kita bicara mengenai place, tempatnya mau kita taruh di mana produk kita, promosinya kita mau seperti apa, dan prosesnya juga jangan kita lupakan. Karena di era digital, yang diingat sama customer adalah proses layanan kita, service kita bagaimana. Makanya di akhir kan selalu ada penilaian, masukan, ratingnya bintang 5 gitu ya. Kalau tambah lagi kita bisa memberikan komen gitu ya. Ya memang sebenarnya seperti itu saat ini. Nah, dalam dunia digital kita juga perlu mengenal namanya funneling. Apa itu funneling? Yaitu strategi kampanye yang bertujuan untuk mengarahkan seseorang berpindah dari satu pemahaman menjadi lebih paham untuk menghasilkan objektivitas kampanye yang optimal. Nah, kalau disederhanakan, funneling ini semacam journey, customer journey, era perjalanan pola pikirnya customer. Ya. Era pola pikir perjalanan pola pikirnya mindset customer dari awal berpikir sesuatu, ngambil handphone ya mau nyari sesuatu, sampai di titik terakhir dia memilih untuk oke okay, saya beli yang ini. Nah itu adalah funneling, customer journey-nya dalam dunia digital, atau kita singkatnya dunia maya ya, dunia maya. Nah kalau kita lihat, paling nggak ada 6 langkah ini nih yang terjadi ketika customer memutuskan untuk mulai dari mencari produk sampai akhirnya dia membeli produk tersebut. Tentu yang pertama adalah di customer, adanya micro moment di mana customer mulai berpikir untuk, saya mau cari sesuatu nih, saya lagi butuh sesuatu gitu ya. Nah, mulailah dia buka handphonenya, langkah kedua, dia tuliskan sesuatu tersebut. Di situ muncul zero moment of trust. Saya pengen cari eh, toko roti misalkan. Tulis itu, toko roti terdekat. Nah, Google nanti sudah menangkap ya satu kilometer terdekat dari lokasi dia mengetik itu ya. Dia sudah menangkap. Nah, masuk ke langkah ketiga, mulai pencariannya dan akan muncul. Nah, muncul ini tadi lah yang tadi kita sempat singgung, itu fungsi dari SEO tadi. Ada beberapa produk di sini, dia berarti si penggunanya bisa mengoptimalkan websitenya sehingga muncul mungkin di halaman-halaman teratas atau halaman pertama dari mesin pencarian. Di sini bisnis kita hadir dan customer akan mencoba mencari, membuka beberapa web untuk diklik, untuk dilihat sesuai apa tidak gitu ya. Scroll dari atas ke bawah, balik lagi ke atas gitu ya. Naik turun dibuka berapa produk gitu ya. Ini nanti akan mempengaruhi copywriting posesif dari website tersebut. Langkah kelima akan terbangun engagement. Ketika customer mulai membuka produk, akan terjadi engagement ketika di situ ada tambahan copywritingnya atau tambahan kata-katanya dari kita sebagai pelaku atau pemilik toko tersebut dengan kata-kata promonya, kata-kata yang menarik gitu ya. Jadi merasa si customer merasa terbangun ikatan antara customer dengan
kitanya. Padahal kita nggak terlibat ya, tapi kita mewakilkan melalui gambar dan kata-kata di foto tersebut. Nah, setelah terjadi engagement tersebut dan pilih memilih produk, barulah langkah terakhir adalah terjadi pembelian. Harapannya engagement yang kita bangun di situ customer akan memilih produk kita. Nah, di sini makanya harapannya adalah terbentuk website yang ramah pengguna, baik itu misalnya diklik gampang, gambar-gambarnya menarik, kata-kata yang menarik, klik lagi untuk tab-tabnya mungkin relatif gak mudah gitu ya. Akhirnya customer akan memilih untuk membeli produk tersebut. Nah, kalau kita gambarkan dari funneling itu ada yang namanya awareness, interest, decision atau ada yang bilang desire dan action. Jadi kita lebih nyingkatnya dengan istilah AIDA, awareness, interest, decision dan action. Nah, apa saja yang terjadi? Pada saat awal, ya, di proses awareness, tentu kita berusaha untuk membuat target kita tahu bahwa kita punya satu produk. Disitulah kita membangun awareness kita, membangun kepedulian calon pelanggan kita terhadap produk kita. Nah, kenapa bentuknya AIDA ini digambarkan seperti ceruk gitu ya, atau apa, kayak untuk ngisi ngisi minuman gitu ya, ngisi bensin gitu, atau ngisi minuman yang atasnya lebih lebar, bawahnya lebih lebih mengerucut gitu ya. Karena memang pasti ketika di awareness kita menangkap sebanyak mungkin, ya, mencari perhatian dari sebanyak mungkin calon pelanggan kita. Karena nantinya yang akan action pasti akan terfilter tuh, akan tersaring jadi lebih sedikit. Di awareness kita membuat supaya target market kita tahu apa produk kita. Nah, di sini kita bisa mempengaruhi atau membangun awarenessnya dengan kita membuat channel digital. Buat channel digital tadi misalnya membuat akun di Instagram atau mau membuat website ya, atau mau membuat apa namanya, landing page ya. Silakan dibangun oleh Bapak Ibu channel digitalnya nyamannya di mana ya. Lalu membuat juga konten marketing. Setelah kita mendapatkan awareness dari calon pelanggan kita, dari postingan-postingan kita sudah tunjukkan foto-foto yang menarik dengan produk kita, postingannya juga tambahkan kata-kata konten-konten yang menarik gitu ya. Bangun interest, yaitu kita langkah kedua adalah membuat target market kita tertarik, ya, merasa berminat untuk memiliki produk kita. Jadi sudah tadi aware, tentu yang kedua adalah mulai bangun interestnya. Sudah mulai mengenal produk kita, bangun interestnya. Nah, bagaimana membangun ketertarikannya, keminatannya? Kita lakukan variasi dan kualitas konten marketingnya. Nah, coba divariasikan nih konten-kontennya. Variasinya gimana? Mungkin tidak perlu tiap hari kita konten, mungkin 2 hari sekali. Nah, kontennya juga tidak harus melulu menunjukkan produk dan harganya. Ya. Terkadang kita membangun posting dengan sifat informasi. Manfaat dari produk ini apa misalkan? Atau sejarah dari produk ini apa? Nah, itu bisa bisa variasi tuh. Makanya dalam hal penjualan ada yang namanya hard selling, ada yang namanya soft selling. Kalau hard selling itu kita diterang-terangan. Kita jual produknya, kita sampaikan harganya. Atau mungkin kita sampaikan juga ada diskon misalkan. Khusus hari ini ya, beli dua gratis satu misalkan. Atau khusus hari ini diskon 10% gitu ya. Tapi ada juga namanya soft selling. Soft selling itu lebih kepada membuat target, juga maintain jangka panjang, tapi isi postingannya adalah kita tidak hanya melulu menampilkan harga dari produk tersebut, tapi kita berikan informasi manfaat lain dari produk ini apa. Sehingga orang nggak berpikir nggak hanya cuma sekedar kalaupun nanti saya ngeluarin duit dengan harga ini worth it nggak dengan manfaat yang saya terima. Itu dari top selling. Setelah tertarik, kita coba atau segera kita arahkan lagi berpindah, harapannya adalah customer berpindah menjadi decision atau desire. Customer yakin terhadap produk kita. Meyakinkannya dari mana? Dengan harga, dengan kualitas,
dari dengan promosi tadi ya, misalkan ada paket-paket promo tertentu di hari-hari tertentu misalkan, ya, ataupun juga tampilan-tampilan postingan yang menarik ya untuk mendukung mendukung lebih psikologis ya dari si calon pelanggan kita gitu ya. Sehingga ketika mereka sudah yakin, langsung mereka akan langsung melakukan satu action, yaitu mereka akan membeli produk kita. Nah, ketika terjadi pembelian inilah tadi muncul bagaimana proses yang simple, kemudian pembayarannya, proses klik-klik yang gampang gitu ya, alternatif pembayarannya, alternatif untuk kiriman barangnya. Ya. Nah, di sinilah tadi saya sampaikan salah satu manfaat dari kalau misalnya Bapak Ibu jualan produk digital ataupun bisnis afiliasi yang digital, kelebihannya di sini gitu ya. Ketika membeli tidak perlu menunggu barangnya datang, tidak perlu menunggu berapa hari barangnya datang ya. Mungkin juga tidak perlu komplain kalau barangnya nanti ternyata ada yang nggak sesuai secara fisik, karena kalau digital ya harinya transaksi, hari ini bisa langsung dikirim. Apakah linknya atau memang dalam bentuk fisik dalam dikirim WA gitu ya. Itu bentuk action antara produk yang digital dan yang non digital. Jadi ini funneling atau strategi kampanye dalam dunia digital yang kita singkat dengan AIDA. Ada awareness, ada interest, ada decision, dan ada action. Selanjutnya, ketika kita masuk dalam dunia digital, kita perlu melakukan riset. Ya, kalau kita belajar dalam dunia pemasaran kan, ketika kita mau menjual, tentu kita akan riset dulu kan. Kita harus cari tahu dulu nih, peluang produk kita nih dalam pasaran berapa banyak. Atau kira-kira produk kita ini nanti akan dibutuhkan nggak, diminati nggak sama pelanggan. Masih ada ceruknya nggak, atau niche-nya nggak dalam dalam pasar di pasaran yang terkait produk kita. Nah, kita perlu melakukan riset dulu. Sama hal dengan dunia digital. Kita juga perlu riset. Kita riset produknya, kita juga nanti berpikir juga apa kira-kira kata yang menarik untuk kita tulis nanti di website kita, pembuka website kita, sehingga orang gampang mencarinya, gampang menemukan, dan juga ketika orang membaca kata-kata kita itu, kata-kata yang sederhana, orang akan penasaran. Nah, nanti disitulah akan muncul juga tadi funneling dari AIDA tersebut. Nah, riset di sini adalah proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang berkaitan dengan perilaku, preferensi, dan juga tren di dunia digital. Di sini termasuk penggunaan online, kebiasaan penelusuran, interaksi media sosial, dan juga pola pemilihan di platform digital. Nah, kenapa kita perlu riset? Karena berdasarkan hasil survei terakhir di Juli 2024, ditampilkan bagaimana data pengguna sosial media. Ternyata Facebook itu memiliki peringkat cukup besar, mencapai 37%. Diikuti dengan YouTube, yang ketiga adalah WhatsApp. Dan seterusnya, bahkan Instagram ternyata yang familiar di Gen Z ya mungkin ya, hanya 18%. Ternyata Facebook masih mendominasi. Facebook, YouTube, ya YouTube karena sifatnya banyak informasi-informasi ya banyak banyak terkait video orang lebih tertarik gitu ya. WhatsApp yang ini sudah lebih kepada penggunaan kita sehari-hari menggantikan dulu mungkin SMS gitu ya. Ini hanya mencapai 21%. Karena ini WhatsApp-nya WhatsApp yang bisnisnya ya, bukan WhatsApp yang pribadi. Nah, berdasarkan presentasi ini, makanya kita perlu melakukan riset kira-kira nanti segmen kita ini cocoknya di mana nih. Segmen kita atau produk kita ini masih diterima di pasaran atau tidak. Dan berdasarkan data juga bahwa terdapat lebih dari 73% penduduk Indonesia itu sudah terkoneksi ke dalam internet. Artinya ada peluang nih di sini. Bapak Ibu mau berjualan secara digital. Karena sudah lebih dari 73% masyarakat Indonesia itu sudah menggunakan internet. Artinya dari 274 juta itu berarti sekitar 202 juta penduduk Indonesia itu sudah terkoneksi dengan internet. Nah, 202 juta ini terkoneksi dengan internet berarti dia akan membuka ya akan paling nggak dia memiliki handphone dan dia akan membuka googling kah atau dia akan membuka sosial media gitu ya. Nah, di situ berarti ada peluang dari Bapak Ibu untuk mempromosikan produknya. Lalu kita lihat lagi. Nah,
Dari yang 202 juta ini, ternyata dalam satu hari itu rata-rata menggunakan internet sekitar hampir 9 jam. Ini 8 jam 52 menit. Dan dari 9 jam ini, 96% digunakan melalui handphone. Ya iyalah, karena handphone udah dibawa kemana-mana ya. Sambil nunggu Gojek datang pakai handphone. Ngeliat Gojek datang gitu ya. Nanti kalau Gojek datang pun kita pakai handphone. Di area-area publik, di terminal kah, atau mungkin yang Bapak Ibu yang di Jakarta yang angker ya anak kereta ya itu nggak ngerasa bosan tuh di stasiun nunggu kereta buka handphone di kereta pun bisa buka handphone. Artinya semua aktivitas yang nganggur itu mau memanfaatkan handphone. Kapan beralih ke komputernya kalau sudah di masa kantor gitu ya karena disediakan komputer di situ. Tapi pun kadang-kadang kita juga mengisi waktu luang kita atau waktu jenuh kita balik lagi kita buka handphone ya. Oke, di sini ada 96% itu menggunakan internet melalui ponsel. Dan ternyata Google masih digunakan, masih masih dominan ya digunakan karena di sini ada 93% menggunakan Google untuk mencari produk. Awalnya pasti carinya melalui Google dulu nih. Produk apapun itu ya, sifatnya produk dalam bentuk barang ataupun jasa. Dan 83% ini mas penjelasannya ini ya, belum sempat saya tambahkan. 87% itu orang Indonesia bertransaksi secara online. Artinya 87% orang Indonesia itu belanja menggunakan marketplace. Tidak harus lagi ke toko konvensional. Ya. Jadi tentunya dinamika ini nggak bisa kita hindari juga berangkat dari kasus pandemi kemarin ya. Kita kayak di pandemi habis semuanya toko-toko yang offline gitu ya, karena juga larangan dari pemerintah. Disitulah mulai boomingnya bisnis-bisnis online. Nah, sampai sekarang pun masih keterusan itu, walaupun sebagian sudah beralih ke konvensional karena sudah mulai boleh keluar, tapi tetap presentasinya lebih besar yang online. Kenapa? Balik lagi, kondisi sekarang masyarakat sudah dimanjakan dengan kemudahan, dengan layanan yang simple, nggak mau capek-capek lagi, gitu ya. Jadi ternyata ada 87% nih orang yang belanja secara online melalui marketplace. Nah, secara gender ada 44% pengguna aktif sosial media dalam rentang usia 18 sampai 44 tahun. 44% pengguna aktif sosial media yang gendernya laki-laki, jenis kelamin laki-laki, dan 34%-nya berjenis kelamin perempuan. Artinya, ya kembali lagi pasti usia-usia produktif. Ini kan usia-usia produktif nih, 18 sampai 44 tahun. Kalau usia-usia yang memang lagi megang duit, ya berarti usia sekitar 25 berarti ya. 25 sampai 40 yang masih mulai settle-settlenya gitu ya. Mungkin kalau 18 sampai 20 ini kan masih masa sekolah, mereka hanya sekedar mengikuti fashion aja, melihat kebiasaan gitu ya. Kalaupun harus mau beli, harus ngomong sama orang tuanya dulu gitu ya. Nah, ketika kita melakukan riset, paling enggak coba kita gali 4 pertanyaan ini untuk membangun mindset dalam pikiran kita. Pertama, apakah orang mengerti tujuan dibuatnya produk dari kita? Jadi ketika kita buat produk, kalau umumnya sekarang mungkin produk sekarang kan memang tidak ada manual booknya ya. Kalau misalkan dulu kita zaman saya tuh beli handphone Nokia gitu ya, itu kan ada manual booknya, Mak. Cara penggunaan ya, nyalakannya gimana, masukin baterai gimana gitu ya. Terus mau masuk ke mana nih ke menu-menu menu kontak atau menu SMS gitu itu ada jadi manual booknya. Nah sekarang ketika handphone itu bergeser menjadi smartphone karena semuanya memang balik lagi karena semua sudah simple, akhirnya tidak ada lagi itu manual booknya. Dan umumnya memang karena smartphone semua handphone sama tipenya, modelnya sama. Oh nyalinnya gini, tinggal touchscreen aja, semuanya modelnya touchscreen, sehingga nggak perlu lagi manual book ya. Ngecasnya bisa pakai charger apapun itu. Ya. Nggak kayak handphone zaman dulu, ya kalau Nokia, Nokia, Ericsson, Ericsson gitu ya. Sekarang udah bebas semuanya. Nah, sehingga kita harus lihat dulu, saya mau menawarkan produk apa nih? Dan orang kira-kira ngerti nggak dari produk saya ini? Berhubungan dengan pertanyaan nomor dua, orang mau menggunakan nggak produk saya? Ya, dia mau menggunakan,
Tahu nggak langkah-langkahnya untuk kalau memang terjadi suatu masalah? Dan terakhir adalah apakah harga ini worth it untuk dipasarkan? Artinya apakah orang memang mau membayar nih dengan harga tersebut untuk memiliki produk kita? Nah, itu pertanyaan seputar riset yang perlu kita gali, kita persiapkan untuk nanti melihat sesuai juga dengan nanti pasar kita, segmen kita itu di segmen yang mana. Sehingga kita nanti bisa menetapkan, oh harganya berapa dengan segmen sekian gitu ya. Yang bisa kita lakukan kalau kita melakukan riset adalah kita bisa memanfaatkan Google. Ada dua di sini, ada Google Trends, ada Keyword Planner. Ini dua aplikasi ini masih gratis semuanya, ini masih free. Silakan Bapak Ibu bisa memanfaatkan. Kita pakai Google Trend dan bisa gunakan Google Trend dan Keyword Planner. Nah, kenapa kita perlu melakukan riset? Di sini kita juga perlu melakukan riset keyword, riset market, dan riset kompetitor. Riset keyword ini adalah suatu riset yang bisa kita lakukan untuk strategi tadi ya, strategi SEO tadi, atau strategi optimasi bagi mesin mencari. Artinya bagaimana kita bermain strategis agar produk kita nih dengan kata kunci ini, dengan keyword ini itu bisa masuk dalam mesin pencarian. Walaupun mungkin tidak harus teratas, tidak harus halaman pertama, tapi paling nggak mudah ketika dicari. Nah, kita masuk dari Google Trend dulu. Kita bisa lihat nih, ketika di Google Trend, kita kita mau tuliskan dulu produk kita. Kita tuliskan produk kita, ya misalkan pelatihan online gitu ya. Atau nanti kalau Bapak Ibu misalkan tulis misalkan itu bisa dibandingkan ya. Jadi tulis misalkan makanan ringan. Nah, dibandingkan nanti yang kira-kira sejenis apa nih? Yang trennya sekarang apa? Kalau bicara misalnya makanan ringan, orang lebih sering nyari pakai makanan ringan atau snack gitu ya, atau makanan murah misalkan. Nah, itu bisa dibandingkan. Ini bisa lagi kan? Ya di sini tadi makanan ringan, ini snack, ini makanan murah misalkan. Nah, nanti akan muncul grafiknya seperti ini. Kita akan lihat orang lebih cenderung mencari dengan makanan itu dengan kata-kata apa. Tadi kalau di sini biru, berarti mayoritas biru adalah oh orang lebih sering menggunakan kata-kata pelatihan untuk mencari tentang training ataupun latihan orang biasanya menggunakan kata-kata pelatihan. Berdasarkan hasil dari Google Trend, ini yang biru lebih besar nih. Dan tiga teratasnya kota-kota yang banyak mencari pelatihan itu adalah Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jakarta. Bahkan kalau untuk Jogja ini hampir 90% ya. Itu cari pelatihan secara online dan gratis lagi ya, ketimbang pelatihan yang bersertifikat. Nah, ini bisa kita lihat perbandingannya tadi dengan menggunakan Google Trend. Jadi Google Trend ini membandingkan kata-kata yang hampir sama. Ya. Ngomongin pelatihan, apa nih kira-kira pelatihan online, pelatihan bersertifikat, atau misalkan kelas pelatihan. Nah, nanti akan muncul. Itu fungsinya adalah untuk melihat nanti ketika di Google kira-kira orang banyak atau umum menggunakan kata-kata apa untuk bicara tentang suatu masalah itu. Masalah pelatihan kah atau tadi makanan ringan. Apakah memang orang lebih banyak memilih makanan ringan atau snack atau misalkan langsung roti dan kue misalkan. Nah, itu nanti akan muncul trennya seperti apa. Setelah kita tahu trennya, oh misalkan banyak menggunakan pelatihan online, kita masuk ke keyword generator. Tadi disebut keyword planner. Disinilah kita mencoba merangkai atau menciptakan kata kuncinya. Jadi kita tentu pilih yang Google nantinya. Kalau Bapak Ibu masuk ke free keyword generator, kita masuk Google, kita tulis tadi pelatihan online, nanti ini pilih Indonesia, kita mulai find keyword. Nah, dari find keyword ini akan muncul nih keyword-keywordnya yang sering digunakan apa saja. Ada pelatihan online, ada pelatihan online saja, ada pelatihan online gratis, ada pelatihan online gratis ini bersertifikat, ada saran untuk pelatihan online gratis bersertifikat, terus sampai ke bawah. Ini ada KD.
tadi adalah keyword difficult, tingkat kesulitan dari kata kunci tersebut. Tentunya kalau tingkat kesulitannya cukup rendah, kayak kayak ini ya, easy gitu ya, pasti volumenya banyak. Dan resikonya adalah Bapak Ibu harus bersaing nih dengan yang sudah lebih sering menggunakan atau yang sudah lebih sering memakainya duluan. Yang itu kalau dia sudah duluan make, peluang dia masuk di halaman-halaman pertama Google kan lebih besar ketimbang Bapak Ibu yang sebagai newcomer gitu ya. Ya memang salah satu kuncinya di keyword ini adalah paling nggak gunakan 3 kata kunci. Kayak gini gitu ya. Pelatihan online gratis atau pelatihan online bersertifikat. Ya, itu lebih lebih spesifik lagi daripada cuman 2 suku kata seperti ini. Atau sebutkan kotanya, pelatihan online di Bandung, pelatihan online di Tangerang Selatan, misalkan seperti itu. Nanti itu akan lebih spesifik lagi. Tapi paling nggak dari Google Trend tadi kita tahu trennya saat ini untuk produk ini mau Bapak Ibu pasarkan itu orang lebih banyak menggunakan kata-kata apa. Nah, dari kata-kata yang dipilih tadi pindahkan ke keyword planner untuk kira-kira kita lihat kata kuncinya sudah sering digunakan apa. Nah, baru nanti kita tinggal Bapak Ibu pilih yang ya saran saya adalah paling nggak yang tiga suku kata seperti ini. Ini menggunakan Google Trend dan juga keyword planner. Selanjutnya, bagaimana kita memanfaatkan Google My Business terkait penelusuran web ya untuk memanfaatkan produk kita karena tadi kita lihat bahwa 93% tadi ya 93% masyarakat itu masih menggunakan Google untuk mencari apapun itu produknya. Dan dengan kita membangun Google My Business di Google, ini harapannya adalah peluang produk kita dicari akan lebih besar. Atau juga ya, kayak seperti tadi Bapak Ibu bisa menempatkan di website-website ya atau di afiliasi ya atau di portal-portal mungkin ya. Ini kita akan coba mempelajari tentang penulisan web dari Google My Business. Balik lagi adalah Google adalah website yang paling banyak dibuka. Di sini berdasarkan data sekitar 1.400.000 sekian per jam jumlah pengunjung webnya. Berdasarkan data dari Google. Dan untuk pencarian terbanyaknya ini masih menggunakan video dan YouTube. Lalu di sini sebanyak 86% orang mencari informasi melalui Google. Jadi Google digunakan untuk mencari informasi. Ini sebanyak 86%, 86%. Sisanya juga ada orang yang menggunakan Google Translate yang menerjemahkan Translate itu melalui Google. Orang mencari lagu dan film juga di YouTube. Ya. Dan tadi ini ya, 93% orang mencari informasi sebelum transaksi melalui Google. Jadi dari Google ini banyak peluang untuk Bapak Ibu mulai memasarkan produknya. Makanya kita bisa manfaatkan dari Google My Business. Nah, Google My Business biasanya ada di sini Google Profile Business ya. Kalau kita ketik ini Google My Business bisa muncul. Tinggal kita klik. Dan halaman pertamanya akan seperti ini. Ya. Tinggal nanti Bapak Ibu klik kelola sekarang. Yang kanan atas ini diklik kelola sekarang. Nanti akan diminta masukkan nama bisnisnya dan kategori bisnisnya. Nama bisnisnya saya akan ditulis bisnis Bapak Ibu nanti nama brand Bapak Ibu. Ya. Kalau memang jasa ya terus misalkan konsultan untuk kontraktor misalnya kontraktor atau memang trainer digital marketing misalkan. Nah, kategori bisnisnya ini sifatnya biasanya pilihan. Ketika diklik nanti akan ada pilihan. Bisa juga dibantu dengan kata kunci kita tulis misalkan kita sebagai konsultan. Nah, nanti dia akan masuk oh konsultan yang ada apa saja. Terus sampai next next terus karena nanti akan diminta juga alamat alamat Bapak Ibu, nomor handphone ya, jam operasionalnya berapa jam dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau sudah tentu dia nanti akan disurvei dulu setelah nanti disetujui nanti akan muncul. Kalau kita ketik kita bisa muncul profilnya seperti ini. Ini menggunakan penulisan web dari Google Maps. Selanjutnya bagaimana kita bisa mengoptimasi sosial media. Dalam hal ini kita mencoba untuk mengoptimasi dari Instagram dan dari WhatsApp bisnis. Kita tahu ya kalau Instagram itu adalah mungkin yang sangat
sangat familiar saat ini, sangat ramah bagi Gen Z, bagi orang pada umumnya, karena di sini bisa memuat dari nama akun ya, username, profil foto, bahkan juga ada bio. Bionya bisa kita isi di sini kita sebagai apa saja, bahkan kita juga bisa mau dikenal sebagai apa di Instagram ada ya. Kita mau nickname-nya atau kita mau dikenal sebagai apa nih, ada di Instagram ya. Nah, nanti kalau kita ditulis itu biasanya kata kuncinya akan muncul tuh. Seperti yang tadi kita tulisnya, ya kan digital strategis expert. Ya. Kalau nanti kita nyarinya digital, digital, mungkin salah satunya nama orang ini, Krisma Wibowo akan muncul dalam pencarian. Karena sama di Instagram juga dia menggunakan sistem search engine juga. Ya, jadi kan contohnya kalau misalnya ditulis wirausaha, nah, banyak nih bisnis-bisnis wirausaha yang akan muncul, gitu ya. Kalau di sini. Lalu kita tulis marketing online juga akan sama. Kita tulis jajanan pasar atau ramen gitu ya. Nah, akan muncul berderet nih. Tinggal nanti kita pilih salah satu terus kalau kita serius minat gitu ya, kita bisa DM ya sama pelaku, pelaku usahanya. Nah, bagaimana kita menjalankan bisnis di Instagram? Tentunya pertama adalah buat akun khusus niche kita atau kolam kebutuhan kita, ceruk kita ya. Tadi kita sudah melakukan riset pasar, kita sudah melakukan survei juga, kita tahu kira-kira produk kita ini peluangnya bagaimana, masuk di segmen mana gitu ya. Kita bisa ciptakan niche kita di situ. Lalu cari followernya. Dengan semakin banyak follower kan harapannya adalah postingan kita akan semakin banyak dilihat tentunya. Tentu dengan untuk mencari follower ini ya kita juga harus rajin rajin apa memposting ya untuk membangun engagement ya, konsisten melakukan update ya, konsisten tadi melakukan posting ya, percantik konten visualnya jadi tampilannya tidak hanya sekedar foto misalkan atau video saja tapi bisa dikombinasi. Nah, Bapak Ibu ini bisa memanfaatkan kalau desain bisa menggunakan Canva misalkan ya, yang sederhana pakai Canva dimodifikasi ditambahkan nanti dengan copywriting yang menarik untuk nanti dia diposting, atau kalau video kalaupun perlu edit bisa menggunakan CapCut misalkan ya, diedit dari CapCut, tambahkan kata-kata ya, kalau tambahkan kata-kata kalau saya itu CapCutnya yang jadi yang pro ya, yang berbayar gitu ya, saya itu di posting di Instagram Bapak Ibu sekalian. Dan pastikan juga untuk Instagramnya ya akunnya jangan sampai di private ya, harus masuk ke akun bisnis, berubah menjadi akun bisnis. Ngomong yang menarik dan juga ada testimoni. Nah, ini lebih menguatkan nih. Ketika sudah ada testimoni, biasanya orang lebih lebih yakin ya, oh sudah ada yang beli gitu ya. Dan hasilnya memuaskan itu pasti membantu, bisa lebih salah sugesti dan psikologis membantu calon pembeli lainnya untuk tadi dari idea tadi melakukan action membeli produk dari Bapak Ibu sekalian. Settingannya secara umum Bapak Ibu mungkin sudah sering menggunakan nama sama nama penggunanya itu tidak harus sama gitu ya. Ini namanya bisa mencerminkan jenis usahanya apa, niche-nya bagaimana gitu ya. Isi akun Instagram sesuai dengan fokus niche kita. Ya, artinya kalau memang kita bisnisnya itu misalkan jualan makanan ya sebisa mungkin kita branding kita ya terkait makanan-makanan ringan, baik foto-foto tentang makanan ataupun misalkan pengolahan makanan yang dibuat dari bahan apa gitu bisa kita sampaikan kilas gitu ya, bahan-bahan pembuatnya yang misalnya menunjukkan oh bahannya ini eh, steril semua, bahkan ini dari produk halal gitu ya. Kalau perlu biasanya kalau makanan kan sekarang sedang ada program ya halal gitu ya. Bisa sudah ada sertifikasi halal dari PPH-nya apa P3H, pendamping proses produk halal. Nah, itu bisa menguatkan gitu ya. Untuk produk Babi Ibu sekarang diposting di sosial media di Instagram. Nah, bagaimana untuk melibatkan engagement dalam dalam Instagram? Tentunya paling nggak ada tiga hal ini ya. Orangnya dia mau nge-like, mau ngasih komen, dan mau nge-save. Tapi gimana caranya dia mau nge-like, mau komen, mau nge-save? Ya kembali lagi.
buat postingan-postingan yang positif ataupun inspiratif. Nah, untuk menjamin membuat komen, kadang akhiri postingannya dengan kalimat-kalimat yang pertanyaan yang yang agak nyeleneh gitu ya, atau kalimat-kalimat yang sifatnya perintah. Coba dong kasih komen gitu ya. Atau misalkan kalimat pertanyaan, Anda suka kelompok buburnya dicampur atau dipisah misalkan. Nah, itu kan kalimat pertanyaan, nanti nanti ada yang mulai menjawab gitu ya. Nah, itu kan membangun engagement, dan selalu postingannya sifatnya adalah positif, inspiratif, edukatif, dan juga mungkin ditampilkan tips-tips juga, tips sederhana. Kalau bicara tips, ya nggak perlu banyak, misalkan 3 tips makanan sehat atau 3 tips menu untuk sarapan pagi misalkan, yang bisa ngenyangin, ya. Yang sifatnya mungkin di Jakarta buru-buru nih, gimana makanan ringan, tips makanan ringan yang mengenyangkan perut di waktu yang terbatas di pagi hari. Nah, 3 tips aja, nggak usah banyak-banyak gitu ya. Dari 3 tips itu, karena juga kalau terlalu banyak kita kasih eh, konten di Instagram ataupun copywriting, jarang orang mau fokus mau baca semuanya gitu ya. Lebih baik yang sifatnya sedikit, atau tadi judulnya kan udah 3 tips membuat makanan ringan. Nah, itu orang udah penasaran, wah seru juga nih, apalagi kalau misalnya baca sedikit, karena kan orang juga nggak akan pernah betah mau melihat lama-lama gitu ya, membaca lama-lama. Ya, nah ini contohnya dari Instagram, bagaimana dia membangun postingan ya, dengan promo yang dia bikin. Ini juga terkait Gojek. Nah, selanjutnya adalah WhatsApp bisnis. WhatsApp bisnis ini relatif mudah tentunya ya, di mana kita sudah menggunakan WhatsApp secara umum, namun tinggal nanti kita beralih, kita beralih dari WhatsApp yang pribadi menjadi WhatsApp bisnis, dan tidak ada biaya ya. Justru di sini kita nanti bisa posting produk kita, ya juga bisa sampaikan harga-harga dari produk kita gitu ya, dari WhatsApp bisnis ini. Dan itu pertama adalah Bapak Ibu perlu download dulu WhatsApp bisnisnya. Jadi kalau tinggal buka di Play Store, kalau tadi yang WhatsApp pribadi ya dirubah ke WhatsApp bisnis. Ya, seperti ini WhatsApp bisnis diinstal. Nah, akan muncul katalog-katalognya. Maaf, setelah jadi WhatsApp bisnis akan muncul katalog, dan nanti bisa kita tambahkan nih item-itemnya. Kita memasukkan produk apa, bisa ditambahkan juga kata-katanya di sini, pelatihannya gitu ya. Jadi kalau ada contoh adalah pelatihan dengan harga sekian. Nah, bagaimana kesalahan umum dalam digital marketing? Jadi ketika kita sudah mulai menjalankan digital marketing, ternyata kita sering melakukan kesalahan. Ya pastilah ya, semua itu kan di awal pasti ada kesalahan dulu, dan setelah itu kita evaluasi gitu ya. Pertama adalah kita tidak memiliki strategi yang jelas. Mungkin karena masih baru, saking semangatnya, ya, kita main hajar aja semuanya, posting semuanya, yang tanpa kita sadari ternyata itu malah tidak menghasilkan apapun itu. Karena balik lagi kita tidak memiliki strategi yang jelas. Ya, kembalikan saja kalau di marketing yang konvensional saja kan semua ada planningnya dulu ya, pemasaran ya. Pemasaran ada planningnya dulu, strategi mau seperti apa. Perusahaan pun juga seperti itu juga ya, punya planning gitu ya. Ada yang namanya rencana operasional yang sifatnya jangka pendek, ada yang rencana strategis sifat jangka panjang gitu ya. Nah, sama kita ketika itu mau dipindahkan ke dalam sistem digital, kita juga tetap harus punya strategi juga, punya rencana yang jelas. Kita mau bisnis apa, terus kita mau fokus di sosial media apa dulu gitu ya. Sehingga kita bisa tahu nanti, oh sosial media ini trennya seperti apa, polanya, pola algoritmanya seperti apa. Baru di situ kita mulai melakukan postingan produk, kita atur misalnya postingnya berapa berapa lama. Walaupun memang harus berbayar, kita bisa menganggarkan dulu mau yang budget berapa dan selama berapa hari, dan postingnya di jam berapa gitu. Jadi kita bisa melihat dari tren dari posting dari akun sosial media tersebut, kira-kira ramai di jam berapa. Nah, dengan ada strategi itu, dan yang nggak lupa juga pasti konsisten ya, atau istiqomah ya, kita perlu konsisten karena iya segala sesuatu kan nggak ada yang secara instan ya. Jadi kita harus menikmati prosesnya, apalagi kalau tadi kita main yang organik ya, main yang SEO itu memang harus cukup banyak bersabar, karena
kembali lagi dalam dunia digital, walaupun peluangnya juga besar, ada sekitar tadi 3% lebih, tapi juga pemainnya juga sudah cukup banyak gitu ya. Kita sebagai newcomers nih, ya, tentu sudah ada yang duluan. Nah, ketika nanti kita masuk, ya, akan ada lagi newcomers di belakang kita gitu ya. Jadi intinya adalah action dari kita. Kalau kita barangnya punya strategi, tapi kita tidak do atau kita tidak action untuk masuk ke dalam dunia digital marketing, ya kita akan tertinggal. Jadi Bismillah aja, Bismillah kita sudah punya niat, ayo kita coba pasarkan sambil nanti kita evaluasi, kita perbaiki. Ya. Kalau Bapak Ibu sering lihat misalkan ada aplikasi-aplikasi yang tiba-tiba update gitu ya, just update atau install aplikasinya lagi itu kan karena tadi sudah mulai berjalan, ketemu lagi satu bug mungkin atau ketemu lagi satu pembaruan yang perlu disempurnakan, dia update lagi ke versi berikutnya. Nah sama kita juga bisa seperti itu. Jangan nunggu sempurna baru kita launching, takutnya udah keduluan orang lain pastinya. Tapi ketika kita sudah ada ide, kita sudah siap, go ahead, jalanin. Gitu ya. Bismillah, insya Allah, kalau niat kita baik, pasti juga akan ada hasil yang baik. Dan sabar ya, pastinya kita sabar, kita istiqomah, dan juga tetap berdoa. Supaya produk kita ini nanti suatu saat sudah mulai laris juga. Ya. Karena semua pelaku juga pasti kan seperti itu ya. Dan kita mungkin karena nggak tahu aja gitu ya. Kita tahu ketika produk itu sudah mulai laris, tapi kita nggak pernah tahu bagaimana perjuangan mereka, jatuh bangunnya mereka ketika mulai merintis produk tersebut gitu ya. Nah, sama kita juga harus mengalami seperti itu. Bahkan ada yang saya kemarin membaca artikel, saya lupa dia kalau nggak salah pendiri owner CEO-nya Honda ya mobil Honda Jepang, dia pernah mengatakan yang orang lihat sekarang adalah keberhasilan saya sebenarnya. Tapi keberhasilan saya itu hanya 10% dari 90% kegagalan saya. Bayangkan ya, ternyata gagal itu 90%. Dan memang biasanya seperti itu ya. Kita jangan pernah merasa capek ketika baru gagal sekali. Kita harus punya rasa bangkit 11 kali kalau gagalnya 10. Harus lebih banyak selangkah dari kegagalan gitu ya. Kita juga harus punya strategi tadi. Kita diberikan akal, ya gunakan yang baik. Manfaatkan akal itu untuk berpikir secara jernih. Apalagi di era digital seperti ini, era keterbukaan, banyak sumber inspirasi untuk kita diskusi dulu untuk bikin strategi. Ya. Yang penting ada barangnya, kita manfaatkan. Kedua, ya ini mengabaikan search engine-nya. Ya. Ya memang untuk fokus di search engine sendiri kita juga ada pelatihan tersendiri ya. Nanti eh, kalau Bapak Ibu mau cari juga ada kelas-kelas untuk tentang belajar SEO ini yang lebih spesifik ya. Bagaimana nanti memanfaatkan SEO-nya dan secara secara organik ya dengan tadi pakai 3 suku kata terus nanti ada tambahan apa lagi ya belajar juga nanti pakai website sendiri kita promosikan terus dari website ini gimana bisa masuk di mesin pencarian ya nanti di kelas SEO itu ada sendiri ya. Tapi paling nggak secara umum SEO tadi adalah dengan kita menggunakan paling nggak 3 kata kunci terus kita mulai posting gitu ya itu pelan-pelan mesin algoritma Google-nya atau mesin SEO-nya mulai mulai mengangkat produk Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau apalagi semakin banyak kunjungan, semakin banyak komentar mencari terkait produk tersebut akan semakin naik tuh nanti produk Ibu dibantu dari mesin mesin pengoptimalan SEO ini di dalam mesin pencarian. Selanjutnya adalah fokus terlalu banyak pada jumlah pengikut. Nah, terkadang walaupun memang di awal kita 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 nggak bisa pungkiri kita butuh namanya follower ini ya tapi terkadang kita akhirnya kepikiran followernya kok nggak nambah-nambah gitu ya kita hanya kepikiran ketika kita posting kok nggak ada yang ngeklik love ya gitu ya padahal mungkin orang lihat gitu nah di satu sisi itu bisa sebagai evaluasi buat kita apa nih yang kurang apakah postingan kita memang kurang menarik atau jam posting kita salah ya atau memang oh ya sebenarnya untuk ukuran kita sudah oke cuma memang pengunjung kita yang melihat ini memang nggak sesuai dengan segmen kita sehingga karena dia nggak tertarik atau bukan segmennya dia dari produk kita ya ngapain dia ngasih nge-like gitu ya mungkin bisa seperti itu. Yang penting adalah daripada fokus untuk follower ya tetap apa itu di maintain tapi tidak fokus ke situ lebih baik kita fokus memperbaiki produk kita memperbaiki tampilan produk kita jadi misalkan postingan ataupun videonya
editingnya yang baik, ditambahkan juga konten-kontennya ataupun copywriting yang menarik ya. Nanti dengan sendirinya bisa bisa menambah tuh pada pada saat itu bisa menambah orang yang like, bisa menambah follower juga gitu ya. Dan tidak mengukur kinerja atau kalau di konvensional ini adalah langkah terakhir ya dari misalnya manajemen, dia tidak melakukan controlling atau tidak melakukan evaluasi. Sudah posting udah gitu ya, cuma ngeliat oh yang lihat dikit tapi nggak kita evaluasi apa nih salahnya tuh, seperti tadi ya, seperti yang poin tiga, apakah memang jam postingnya salah, kita tidak melihat untuk akun kita kira-kira ramenya di orang dilihat orangnya berapa sehingga kita salah kirim gitu ya, atau memang ada masalah lain. Jadi terkait kinerja ini yaitu kemampuan untuk mengukur hasil kampanye dengan menggunakan matriks yang relevan, ini penting dalam pemasaran digital. Kalau kita tidak melacak dan juga tidak melakukan analisa, ya bisa menyulitkan. Kan fungsinya, kalau dari manajemen, fungsinya controlling kan tadi ya, untuk mengevaluasi, ya, melihat ini sudah sejauh mana trennya, dan kalau misalnya sudah sesuai bisa kita pertahankan, kalau nggak sesuai bisa segera kita perbaiki. Ya, kita kembali lagi ke nomor satu tadi, kita kira-kira strategi seperti apa lagi ya, kok ini kira-kira nggak sesuai. Ya, kalau misalnya memang sudah sesuai bisa kita, ya kita jaga terus, kita maintain. Tapi kalau kurang sesuai ya segera kita lihat apa yang perlu apa yang perlu kita perbaiki. Nah, ini jadi kesalahan umumnya ketika kita mulai di dunia digital marketing ada empat hal ini ya. Tidak memiliki strategi yang jelas, mengabaikan SEO, dan juga fokusnya hanya juga pengikut dan tidak membuat kinerja atau tidak melakukan controlling. Karena apapun itu, kerjaan apapun itu ketika kita sudah melaksanakan, gitu, kita sudah punya rencana, terus kita sudah action, tapi di akhir ini tidak dikontrol, ya bisa jadi kerjaan itu sia-sia. Bisa jadi kerjaan itu tidak on the track. Kita jadi nggak tahu apa yang perlu kita update dari postingan kita. Kita tidak tahu apa yang perlu kita evaluasi dari postingan kita. Makanya adanya kalau di perusahaan bagian audit, ya dia tentu kan dia prosesnya mengaudit itu melihat dari belakang dulu ke depan gitu ya, untuk dibuat runutan nih apa step-step yang salah atau apa step-step yang perlu diimprove, perlu diperbaiki. Ya. Dan eh, perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwa dalam dunia digital ini mungkin kita pernah tahu yang namanya SWOT ya. Kita melakukan analisa SWOT ya. Di riset juga, riset pasar kita juga perlu melakukan analisa SWOT terkait kekuatan kita, kelemahan, terus opportunity, peluang dan juga ancaman gitu ya. Kan kalau kita belajar SWOT itu dua hal pertama adalah faktor dari internal kita. Jadi kita punya kekuatan, kita juga punya kelemahan. Sedangkan dua hal yang kedua adalah faktor eksternal. Peluang itu muncul kan dari luar, ancaman juga dari luar. Jadi ketika yang bisa kita maintain adalah internal kita nih. Kita siapkan nih. Kita lihat kita punya kemampuan apa, kita punya kekuatan apa. Itu kita optimalkan. Bukan berarti juga kita mengabaikan kelemahan kita. Kelemahan kita bisa kita perbaiki, mau nggak mau kita harus bukan bukan ditutupi ya, tapi kita perbaiki supaya ini tidak semakin besar nih gapnya antara kelemahan dengan kekuatan kita. Nah, untuk faktor eksternal kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita hanya bisa mengantisipasi. Nah, jadikan faktor eksternal itu atau kalau bahasanya adalah kompetitor ya, para pesaing itu adalah itu jadi satu peluang. Peluang untuk apa? Peluang untuk memunculkan ide baru terhadap produk kita. Iya, kompetitor adalah dia ancaman memang. Tapi kalau kita berpikir aja eh, kompetitornya sebagai ancaman, udah selesai itu. Artinya ketika kita berpikir kompetitor adalah pesaing kita, berarti kita sudah menumbuhkan mindset atau fitur yang negatif dalam pikiran kita. Ketika itu sudah fitur yang negatif, kita nggak bisa lagi berpikir secara sehat, kita nggak bisa lagi ketemu jalan terbaik, jalan keluar terbaik. Kita nggak bisa lagi mencari solusi. Tapi ketika kompetitor atau apa pesaing itu kita anggap sebagai peluang, kita bisa berpikir kreatif. Artinya kita melihat, oh ada kompetitor nih,
Berarti ada peluang atau ada tantangan, ada challenge dalam diri kita untuk saya harus membuat apa nih yang baru terhadap produk saya. Jadi kalau Bapak Ibu masuk ke dalam dunia digital, kan ada nih pelaku-pelaku yang terdahulunya. Mereka akan melihat Bapak Ibu sebagai kompetitor yang baru gitu kan. Mereka terus akan melakukan improvisasi kan, inovasi. Wah, ini yang baru muncul lagi nih dengan produk yang sama dengan saya. Ya kalau kita bicara misalkan sekarang di pinggir jalan banyak ya jualan minum teh dengan berbagai macam nama. Ada teh Jawa, ada teh warisan misalkan, ada teh teh daun, apalah segala macam gitu ya. Toh mereka ada pasarnya masing-masing. Toh mereka ada yang beli juga dengan berbagai macam varian rasa. Kenapa? Karena mereka punya value masing-masing. Mereka punya ciri khas masing-masing. Mereka punya branding masing-masing. Nah, inilah yang, yang mau saya sampaikan bahwa ketika Bapak Ibu melihat kompetitor, ya, dan itu dijadikan sebagai peluang untuk merubah atau melakukan inovasi, kita kan value tersendiri. Sama-sama jualan teh, value-nya apa? Yang membedakan antara produk Bapak Ibu dengan pesaing. Sama-sama jualan makanan ringan, apa value Bapak Ibu dengan pesaingnya. Dengan begitu, kita akan selalu berpikir kreatif. Seperti tadi di awal saya bilang, semua bergantung dari niat. Kita kan niat kita baik, niat kita positif, niat kita mau ibadah, ya, ya Allah, Allah pasti akan berikan jalan. Jadi dengan adanya komentar ini, kembali lagi, jadikan itu sebagai satu peluang. Karena di era digital ini, ya, secara tanda kutip, kita nggak bisa lagi nutupin rahasia perusahaan kita. Semua tuh udah ditelanjangi ya dengan adanya teknologi. Ya. Munculnya dulu perusahaan ojek online ya yang kita kenal dengan Gojek gitu ya. Lalu muncul pesaingnya dengan Grab misalkan. Kan pasti Grab ketika mau muncul pun dia sudah tahu nih dapurnya si Gojek gitu ya. Tapi kenapa dia berani muncul juga? Dia ada value sendiri yang membedakan antara Grab dengan Gojek. Nah, sama seperti Bapak Ibu. Masuk ke dalam dunia digital bisa memang sifatnya Bapak Ibu menciptakan produk yang baru yang memang belum pernah ada atau memang pengembangan dari produk yang sudah ada. Bapak Ibu juga mungkin pernah dengar namanya ATM, amati, tiru, modifikasi, ya, dalam melakukan inovasi. Silakan saja, sah-sah saja melakukan pengamatan terhadap satu produk. Oh, saya pengen jualan kue nih. Lihat dulu deh, mungkin langganan saya di pasar gitu ya. Mengamati gimana cara dia pola kerjanya, cara konvensional dulu ya kalau di pasar berarti kan ya. Dia harus datang jam berapa, terus dia siapin apa saja, adonannya apa aja, dari jam berapa dia siapin, takarannya berapa gitu ya. Sudah diamati, tiru, ngikutin. Tapi ketika kita siap, kita mau launching, ya harus ada modifikasi dong. Ya. Jangan plagiat ya. Kalau bahasa pendidikan jangan jangan plagiasi ya. Kita niru mentah-mentah tidak ada perbedaan, nggak ada value. Kalau nggak ada value apa-apa, bisa dipastikan produk Bapak Ibu juga akan tertinggal. Karena nggak ada perbedaan apa-apa. Orang akan lebih memilih yang sudah jadi langganan, yang sudah ketahuan rasanya, ketimbang harus beli yang baru gitu ya. Orang kan seperti itu. Jadi balik lagi ya Bapak Ibu bisa memanfaatkan tadi ATM ya amati, tiru dan modifikasi ya. Ingat kuncinya adalah dimodifikasi dan juga jadikan komputer itu sebagai suatu peluang untuk memunculkan ide baru dari produk Bapak Ibu ya. Jadi belajar dari kesalahan yang umum terjadi dalam dunia digital, ya, Bapak Ibu bisa memanfaatkan itu, bisa lakukan itu. Oke, selanjutnya bagaimana kita sebagai seorang muslim membangun brand muslim melalui melalui brand yang syariah mungkin ya melalui brand muslim melalui platform digital. Karena kalau kita bicara bisnis bukan masalah untung rugi ya kalau secara syariah maksud tapi adalah bicara surga atau neraka. Ketika kita jualan itu berkah, halal, ya insya Allah surga. Ketika kita ada yang merasa dirugikan sedikit saja, ada yang dizolimi sedikit saja, ada yang nggak ridho, ya udah tuh. Dan itu nggak diselesaikan di dunia, ya berarti mungkin kita harus mampir dulu ke neraka gitu ya. Yang pertama adalah pahami nilai dan kebutuhan muslim. Terapkan nilai-nilai Islami seperti menjaga kejujuran, integritas ya,
pastikan produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip halal, gitu ya. Tadi dia sempat saya singgung juga bahwa bahwa Rasul kita juga sudah mencontohkan ya berperilaku ketika sebagai pedagang, ya dia berdagang apa adanya, menyampaikan kalau memang ada yang cacat dia sampaikan, ada kekurangan di sini gitu ya, sehingga kalau memang mau beli ya silakan harganya disepakati, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu ya. Yang pentingnya adalah ya dalam hal berdagang ini ya kejujuran, integritas itu memang harus dijaga, karena ya yang kita lakukan kan akan kembali ke dalam diri kita sendiri ya. Seperti tadi di quote kita di awal bahwa apa yang kita niatkan ya akan kembali ke dalam diri kita sendiri. Ketika kita jujur, kita menjaga integritas, itu akan kembali pada diri kita sendiri. Paling enggak secara kita pribadi kita akan dianggap telah melakukan secara amanah berjualan. Di mata orang lain kita insya Allah akan dipercaya. Dan ketika sudah ada kepercayaan itu sampai kapanpun akan terus terpakai. Menjaga prinsip halal-halal ya, terutama kalau makanan-makanan gitu ya. Sekarang sudah dari pemerintah sedang ada program sertifikasi halal untuk pelaku UMKM terkait makanan. Ada namanya P3H, pendamping proses produk halal, jadi melakukan verifikasi dan juga validasi terkait kehalalan produk-produk yang digunakannya sampai proses pembuatan produknya bahwa memang itu memang sesuai dengan syariat Islam sehingga bisa dinyatakan halal dan mendapatkan sertifikasi halal. Nah, dari sini kita bisa pahami kebutuhan untuk muslimnya. Yang non produk atau non barang gimana Pak? Yang jasa atau yang tadi dunia digital? Ya ini proses kejujuran dan integritasnya. Proses kejujuran dan integritasnya. Manfaatkan di situ atau gunakan di situ. Karena di era digital saat ini kembali lagi bahwa yang dipegang orang adalah amanahnya, omongannya. Kalau tadi beri produk digital, kan barangnya nggak kelihatan kan? Apa yang dipegang? Ya janjinya, kejujuran dan integritas kita sebagai pelaku usahanya. Dipahami nilai dan kebutuhan eh, Muslim, kita bisa berperilaku sesuai dengan syariah. Kedua, buat kualitas konten yang relevan. Tentu buat konten yang edukatif dan inspiratif, sesuai dengan nilai Islam, sesuaikan bahasa dan gambar juga yang mencerminkan keberagaman dan keunikan dari audiens Muslim. Artinya pertama adalah ya konten kita memang tadi ya menjurus atau sesuai dengan produk kita. Walaupun tadi nanti tadi tadi saya katakan ada yang hard selling, ada yang soft selling gitu ya. Jangan melenceng dari produk kita. Nah, karena juga konten kita ini juga digital digital itu ada jejaknya ya. Jangan sampai membangun image yang negatif. Karena melalui postingan ini juga kita membentuk personal branding kita. Sampai kapanpun kita akan dikenal seperti apa melalui branding yang kita bangun. Dan jejak digitalnya mungkin sampai kapanpun akan muncul, ya jangan sampai ada jejak digital yang negatif. Ya yang lebih lebih pasti lagi, apapun yang kita lakukan semuanya kan akan dimintakan pertanggungjawaban di akhirat. Jangan sampai postingan kita mungkin kesannya iseng, tulisan kita iseng, tangan kita dimintai pertanggungjawaban apa yang kita tulis pada saat itu dan apa maksudnya gitu ya. Yang sifatnya ternyata akhirnya menyudutkan orang lain, merugikan orang lain gitu ya. Jadi jangan sampai yang sifatnya negatif. Bangun konten yang edukatif, yang inspiratif, yang memang membantu sebagai apa sarana dakwah juga buat kita. Sebagai ladang amal kita buat kita, ladang amal juga buat kita untuk menyebarkan informasi pada orang lain. Jadi buat kualitas konten yang relevan dengan produk kita dan bangun konten-konten yang positif, edukatif dan inspiratif. Aktif di media sosial, tapi juga bukan berarti aktif terus lupa waktu, ya. Tetap aktif artinya tadi ya untuk menjaga ataupun untuk membentuk branding kita. Karena kita punya kepentingan di media sosial ketika kita memang sudah berjualan dalam dunia digital ya mau nggak mau kita harus terlibat di situ. Tapi juga kita harus tahu batasan waktu ya. Karena ada yang bilang juga bahwa sebenarnya hidup kita ini cuma nunggu waktu sholat gitu ya. Jadikan ya kerjaan kita ini hanya untuk menunggu waktu sholat. Jadi artinya apa? Ketika waktu sholat datang, ya itu kewajiban kita malah lebih utama untuk sholat. Ya. Sisanya ya untuk nunggu waktu sholat. Kita udah subuh nih, ya nunggu zuhur deh. Nunggu zuhur ngapain? Kita aktif di media sosial, kita bisa posting produk kita bisa bangun edukasi-edukasi dari postingan kita atau motivasi-motivasi gitu ya. Sampai masuk batasan masuk zuhur. Selesai zuhur ngapain lagi? Ya nunggu waktu asar.
Itu kita juga balik lagi aktif media sosial baik juga dengan sifatnya dakwah yang membangun kata-kata yang motivasi yang mengutip misalkan bahasa-bahasa yang positif dari Al-Quran kah, dari hadis, dari quotes-quotesnya para khalifah yang dulu gitu ya. Kan banyak bisa kita gunakan gitu ya. Di situ maksudnya aktif dari media sosial sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Balik lagi bahwa di akhirnya semua yang kita lakukan kan akan dipertanggungjawabkan, akan dimintakan pertanggungjawaban. Dan nanti yang jawab kan bukan mulut kita kan, artinya berarti kita tidak boleh, udah nggak bisa lagi bohong gitu ya, udah nggak bisa lagi merekayasa apapun itu gitu ya. Ya, berkolaborasi dengan influencer Muslim di era saat ini, era digital, kita ada baiknya tidak lagi bekerja sendiri-sendiri, kita selalu bekerja secara kolaborasi karena saat ini relasi itu lebih penting, ya, atau networking, jaringan lebih lebih diutamakan ketimbang kita bermain individu. Dengan membangun kolaborasi, kita bisa meningkatkan brand kita dan ya terjadi simbiosis mutualisme ya saling menguntungkan ya. Mungkin kita juga kerjasama dengan beliau, kita bisa oh tukeran keuntungan apa, profit apa, tidak harus bicara keuntungan masalah materi saja ya, tapi tadi membangun brand, memperluas jaringan lagi. Mungkin dengan berkolaborasi akhirnya di kolaborasi kita ini dia misalkan follower lebih banyak misalkan, paling nggak menambah follower yang akan mengenal produk kita, yang akan mengenal brand kita, gitu ya. Dia membangun kolaborasi dengan influencer sesama muslim juga. Responsif. Ya. Kalau kita memang sudah di bisnis ya apapun itu kita harus memang lebih proaktif ya, harus sigap merespon, sensitif juga terhadap budaya dan nilai-nilai Islam dan juga komitmen untuk memahami dan memenuhi kebutuhan dari pelanggan. Konsisten atau istiqomah tadi ya. Artinya ketika eh, kita sudah tahu jadwal postingannya, kita kita bikin konsisten, terus mungkin kita atur juga, misalkan postingannya mau 2 hari sekali, kita atur, oh hari ini postingannya tentang apa, nanti 2 hari kemudian temanya tentang apa, 2 hari kemudian temanya tentang apa. Jadi konsisten terus menerus seperti itu. Ya. Oke, silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Monggo, silakan open mic saja kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum Pak Diksi. Oh, waalaikumsalam. Pak Dengan siapa izin juga bisa bertanya Pak. open mic, Mas. Dengan siapa Udah, ini? udah, udah. Oh, sudah. Ya Open mic apa? ini Open cam. open cam boleh, boleh. Oh, maaf. Biar kita saling kenal. Ya, Monggo. saya saya Fadil Pak Diksi. Oh, Masya Allah, Mas. Muhammad Nur Fadila. Ya, ya, ya. Ya, Ini Masya Allah. sesama kita muridnya Ahmad Dahlan ya. Wah, Alhamdulillah. Gimana Iya, nih Mas Fadil? saya lagi di rumah nih. Eh, Di Jakarta ini apa di... saya di Bintaro Pak, dekat sama Oh, Bapak. iya, iya, siap, siap, siap. Gimana Mas Fadil? Ini Masya Allah nih keren nih Pak. Alhamdulillah, Insya Iya, Allah. ya. Jazakallah khairan ya. Jadi Oh, iya, aku. ternyata ada tuh ya Muslim digital marketing gitu ya. Jadi ya artinya ada nilai-nilai spiritual situ ya. Ya, Ya tidak tidak cuma ngejar margin lah, tuh. profit, tapi juga nilai-nilai spiritualnya kental sekali ya. Ya. Ya Pak, untuk nanti asesmennya seperti apa ya, ujiannya ya? Oh, baik. Ya, makasih Pak Diksi. Baik, Mas Fadil. Panggilnya Mas Fadil ya, panggilannya ya. Ya boleh. Oke, baik Mas Fadil, terima kasih. Jadi kalau untuk yang pelatihan ini, asesmen nanti setelah ini sepertinya di grup nanti akan diberikan soal ya. Oh Soal yang soal. pertanyaannya nggak jauh seperti ini. Karena ini sifatnya kan hanya pelatihan biasa. Ada pelatihan yang sifatnya tadi non akademik seperti ini, ada juga yang sifatnya pelatihan yang BNSP, Pak Fadil. Nah, kalau kalau yang Hmm. pelatihan yang bersertifikat BNSP itu mungkin nanti Pak Fadil akan ada assessment yang sifatnya praktek dan nanti dapat sertifikat dari BNSP gitu. Kalau ini hanya pelatihan dari RPK saja, jadi nanti assessmentnya setelah ini biasanya nanti di grup akan diberikan soal
soal yang perlu harus dikerjakan dengan batas waktu tertentu. Soalnya Ada soal waktunya. apa? Soal teoritis apa soal ada praktek juga? Sifatnya teori, Pak. Oh, teori ya. Nah, dari materi ini. Tapi nanti ada itunya, ada gelar sertifikatnya. Sepertinya ada, Pak. Ada ya. Nah, Cuma yang luar dari LPK ya. dari LPK, Pak. Ya, 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 ya. Ya udah, nanti Oh, kita ada. ketemu Baik. di di, di Untara ya. Wah, siap, siap, siap. Waduh, waduh. Iya. Saya kejebak jadi nih. Nanti ketemu di Untara deh di Garaksa ya. Males, mantap. Siap, siap, siap. Masya Allah. Barengan di Nah, kereta ya, Pak Fadil ya? saya chat deh turun di Daru kan. Iyalah pasti. Oke Pak Siap, ya. siap. Salam kenal. Makasih, Pak Fadil. Siap, Ya. sukses. Ya. Monggo, ada lagi yang lain? Ya inilah nikmatnya dunia maya. Kita berkenalan dengan beberapa orang yang salah satunya ternyata teman dekat juga gitu. Silakan ada lagi yang bertanyakan yang lain, Bapak Ibu yang mau didiskusikan. terkait terkait tentang digital marketing ini. Jadi harapan saya adalah Bapak Ibu ketika masuk dalam dunia digital marketing ini tidak perlu merasa sesuatu yang wah atau apa yang aneh gitu ya karena ini sudah jadi kembali lagi sudah jadi satu rutinitas sebenarnya. Bahkan makanya tadi di awal saya seperti katakan bahwa basically-nya kita tuh sebenarnya punya jiwa marketing gitu ya. Cuma mungkin pada saat zamannya itu kita masih mengenal marketing itu sebagai marketing yang konvensional. Nah, sekarang sudah bergeser menjadi marketing yang secara digital, yang memanfaatkan internet gitu ya, Bapak Ibu. Jadi, ayo coba kita beradaptasi karena ya pasti akan terus ada perubahan gitu ya. Terus ada perubahan-perubahan. Jadi, kita harus siap nih melakukan kegiatan-kegiatan ini yang tadi pola kerja juga sistem kerja bergeser yang tadinya ada kantor ya, ada seragamnya, ada jam kerja sekarang sudah apalagi dengan misalnya startup itu mulai mulai bergeser tidak perlu di kantor yang penting kita punya laptop gitu ya kita bisa beraktivitas dari manapun juga tuh kemudian dengan mungkin bapak ibu sebenarnya secara keseharian ini sudah ada yang melakukan itu sudah melakukan kegiatan-kegiatan secara digital marketing tersebut. Monggo silakan jika ada yang bertanyakan lagi bapak ibu kita masih ada waktu untuk diskusi. Halo, Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi ya Apa silakan. Ustadz? Tapi off-cam boleh Ustadz ya? Oh gitu dengan siapa pak? Ya, ya Ustadz. Baik Ustadz, tadi ini sangat bagus sekali Ustadz untuk yang marketing tadi ya Ustadz. Jadi tadi kan ada Ustadz sampaikan ada SEO sama ada SEM Ustadz. Ya. Sebenarnya perbedaan antara SEO itu dengan SEM itu pada dasarnya apa ya Ustadz? Itu yang pertama. Terus kedua, kalau seandainya kita punya bisnis nih Ustadz. Tadi kan Ustadz mengatakan ini kan bisnis baru rintisan Ustadz ya. Kalau saya mungkin lebih kepada free, mungkin gratisan. Kalau Sam tadi lebih berbayar ya, Ustaz. Kalau dari sisi optimasi itu sebenarnya apakah lebih baik menggunakan SEO atau SEM, Ustaz? Mungkin dua itu saja, Ustaz. Syukur, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Oh, Ustaz. dengan siapa maaf pak? Dengan Pak Supendi, Oh, dari mana Pak? saya Sukabumi, Ustaz. Masya Allah. Kita ya luar Ya, biasa. Baik, baik, baik. Makasih Pak dan Pak. baik, Ustaz. Baik. Syukur, syukur, Ustaz. Assalamualaikum. Baik. Jadi kalau kita bicara tadi SEO dan SEM, pada dasarnya adalah keduanya adalah mesin mencari. Cuma yang apa search engine optimization dan yang satu lagi search engine marketing. Jadi kalau yang optimization adalah sifatnya mengoptimasi secara manual, secara mandiri atau secara organik bahasa kita biasanya. Dan satu lagi adalah cara marketing. Kalau bicara marketing berarti ada fee di situ. Ya, kita masuk misalkan Google Ads atau yang Instagram Ads itu udah nantinya akan diarahkan menjadi SEM tuh. Iklannya postingan kita karena kita sudah bayar, dia akan masuk melalui SEM, pola
pola pencarian lebih lebih cepat. Jadi yang membedakan intinya adalah cuman itu aja Pak. Yang SEM adalah organik atau gratis, sedangkan yang SEM itu berbayar. Nah, yang efektif yang mana? Kembali lagi Pak, kalau secara umum dan juga lihat dari posisi kita saat ini gitu ya. Kalau sebagai newcomers tentunya kita mengharapkan kan yang hukum ekonomi ya Pak ya. Kita mengharapkan yang ya yang efisien dulu deh gitu ya. Uangnya nanti dulu gitu kan. Kita bisa gunakan yang SEO ya. Dengan tadi kata kunci yang tepat, terus kita juga rajin posting gitu ya. Secara umumnya gitu ya. Kecuali kalau Bapak nanti mau mulai fokus ke SEO, ada kelas sendiri tentang SEO, Bapak bisa ikut eh, di grup SEO subuh namanya Pak. Itu ada tersendiri, Bapak bisa cari tahu. Nah, itu bisa tuh belajar banyak SEO, belajar tentang SEO di situ. Jadi nanti Bapak bisa punya website di situ, diajarin punya website sendiri, diajarin posting produk sendiri di situ, fokus, dan itu banyak komunitasnya. Jadi kalau kalau di awal saya menyarankan menggunakan tetap SEO. Karena juga Hmm. ya kita belum tahu kan, kita belum tahu kira-kira nantinya akan dapat benefit berapa. Jadi lebih baik kita secara organik ya walaupun memang tadi butuh kesabaran. Kesabaran itu bukan dalam hitungannya sehari dua hari pekan dua pekan Pak, mungkin dua tiga bulan ya. Apa namanya nanti produknya baru muncul. Yang penting adalah itu kan tadi sifatnya kalau kalau bicara di perusahaan semacam visi gitu ya, mimpi kita ke depan. Nah, untuk mewujudkan sampai dua tiga bulan untuk muncul di pencarian kan kita harus ada step by step yang misi-misinya. Nah, itu tadi misi-misinya adalah kita mulai rajin posting, kita mulai ya tetap dibantu dengan di awal adalah dengan omongan-omongan juga ke orang-orang terdekat ya. Misalnya kita sudah posting di Instagram, kita bisa share ke beberapa teman, tolong di like dulu dong gitu ya. Nah, mulai dari situ kan lama-lama nanti berkembang. Tuh. Jadi untuk SEO. Kalau SEM ya otomatis sudah berbayar Pak. Nanti kalau Bapak mungkin sudah mulai ada ya, Bapak bisa lihat kan kalau misalnya di Instagram saja gitu ya, ada pilihan kan dari mulai minimal tuh paling murah 15.000 kalau nggak salah, 15.000. Nah, itu Bapak bisa atur 15.000 terus mau berapa hari. Tinggal dikalikan berapa hari. Nah, terus nanti pilih areanya untuk pemasaran yang mau kemana. Nah, itu Bapak sudah lari ke arah SEM. Ya, jadi misalnya 15.000, Bapak pilih 10 hari, berarti kan sekitar Bapak harus siapkan dana 150.000 untuk posting produk Bapak tersebut. Gitu, Pak. Boleh tambah Pak mungkin kali Pak, Monggo. pertanyaan nih Ya, Pak. ya Iya, silakan, Pak. ini kan terkait misalkan website nih Pak ya. Kalau saya biasanya karena ini baru merintis ya, saya biasanya kalau nggak salah di Google itu ada Google semacam apa ya kalau website tuh yang gratis tuh Pak namanya. Google. Iya di Google saya buat website gratis kayak Google Web Oke. gitu. Nah itu sebenarnya apakah efektif atau tidak Pak? Karena ini kan sebenarnya kalau kita bicara lagi gratisan lah ya. Gratisan itu kan saya pengen nama apa istilahnya nama webnya muncul aja dulu misalkan gitu. Ya, Nah itu bagaimana Pak kira-kira kaitannya kalau misalkan pakai Google di Google untuk pembuatan web itu Pak untuk baik, untuk promosi lah misalkan baik, seperti itu. Bapak. Baik. Jadi Bapak bikin webnya di Google ya, Ya di Google betul. bukan bukan yang Google My Business ya, Pak? Yang gratisannya Pak. Iya. Oh, bukan Google My Business ya. Bukan, bukan. Ya, berarti tadi sebenarnya untuk bikin di Google-nya memang itu berarti kan salah satu memang juga alat pendukung dari Google untuk memunculkan web Bapak gitu. Ya. Nah, tinggal nanti kata kunci Bapak tinggal dicek lagi nih kata kuncinya sudah sesuai belum untuk produk Bapak. Kata kunci sudah sesuai Oh, atau belum. Terus kalau memang sudah sesuai, nah, kita lanjutkan. Kalau belum nanti Bapak Bapak perbaiki kata kuncinya sesuai dengan kira-kira yang relevan apa. Ya, kalau ya. Google maaf bentar Pak ya, saya coba saya izin share Pak ya. Iya, kalau nggak salah ada kan ada Google Drive, ada Google apa Mm-mm, itu ya. Saya pakai mm-mm. itu namanya apa saya lupa. Apakah Google Slide atau apa saya lupa itu. Tapi saya Oh, nah ini Bapak udah lihat Pak? Ini kan oke. buka Google ya. Nah, Iya, iya. misalkan produk Bapak apa Pak? Saya ini Pak, apa kayak semacam
jasa apa ya, kayak sekolah panahan gitu, tapi Oh, kayak tempat pelatihan gitu. misalkan saya tulis sekolah memanah gitu Pak ya, Ya, sekolah panahan gitu, Pak. manahan. Nah, Bapak bisa lihat juga dari sekolah panahan ini kan ini muncul nih Pak ya. Iya, Nah, tapi Bapak bisa lihat nih di sini dari tools. Bapak klik tools. Nah, ternyata kalau Bapak nanti bikin keywordnya itu sekolah panahan, itu sudah digunakan 1 juta lebih Pak. Otomatis iya. kursi Bapak kan lebih sedikit. Ya. Nah, coba misalnya diganti misalnya sekolah panahan Indonesia, coba. Sekolah Indonesia panahan misalkan. Indonesia. Ya, oke. Nah, kita lihat lagi Pak toolsnya Pak. Nah, itu ada tuh, Nah, Pak. Nah, itu dia. Sekolah panahan Indonesia itu dia, Pak. ada kan ini kan? Ya, ada Nah, itu. ini Pak. Oh, Masya Allah. Oke. Nah, berarti ini sudah ada nih Pak. Sudah ada di Oke. Google. Tinggal eh Itu yang kalau Sukabumi memang itu, Pak. yang Sukabumi kan. Ya, betul. Nah, kalau nanti ada yang ininya, Bapak sudah ini kan sudah lampirkan foto-foto ini Pak, foto-foto Ya, kegiatannya. Nah, ya. ditambahkan juga kalau bisa Bapak masukkan kasih link ke mereka untuk berikan testimoni Pak. Oh, gitu testimoni ya. Gimana? Nanti Bapak bisa kasih kasih link ke mereka, tolong dong kasih testimoni abis ini di sini. Nah, itu bisa membantu Pak, bisa meningkatkan ininya Hmm. pencarian dan juga nanti menambah menambah memperluas jaringan juga gitu Pak. Oh, gitu, Pak ya. Ya. Testimoninya. Nah, salah satunya bisa bikin testimoni, nanti Bapak bisa bikin link untuk bikin testimoninya ini dimasukkan. Nah, nanti bisa bisa membantu Pak untuk meningkatkan kepercayaan lah, membangun engagement jadinya Pak. Nah, untuk apa? Untuk template testimoninya itu di sebelah mana, Pak ya? Kalau kalau misalkan dilihat tuh, Pak. Saya belum paham sebenarnya ini karena yang Oke, Bapak masuk nanti Bapak bikin dulu Pak. Berarti Bapak bikin dulu di Google My Business. Kayak tadi saya oke. informasikan, Bapak bikin aja di Google My Business. Nanti Bapak, pokoknya Bapak selesaikan dulu sampai akhir, sampai Hmm. jadi Google My Business-nya. Biasanya dia butuh waktu 1 atau 2 hari untuk validasi dulu si Google-nya. Hmm. Nah, Hmm. setelah sudah oke validasi, nanti ada pilihan Pak di kalau udah validasi sudah oke, Bapak tinggal ketik misalkan ketik ini juga gitu ya. Nah, nanti muncul Google My Business, terus ada satu pilihan untuk bikin semacam apa ya, kayak semacam survei gitu lah Pak. Dia ada kotak pilihannya. Nah, di situ Bapak Bapak tinggal ketika udah diklik, kan ada muncul linknya nanti Pak. Nah, link itu Bapak copy, Bapak share ke peserta yang datang. Oke, oke, oke. Ya, ya, oke, oke. Gitu. Nah, saya lagi mencari Google, apa Google ininya nih apa yang Google dulu pernah saya buat ini karena memang sudah lama saya tak buka-buka. Jadi saya lupa itu. Jadi website website gratis dari Google tuh, Pak. Oh, Saya ingin coba optimasi dari sana. Cuma saya lupa gitu di Google-nya apa. Saya cari belum ketemu ini, Pak. Ya, memang ini saya lagi buka webnya tapi nggak ketemu. oh Nah, ya. tapi kalau kalau misalkan sudah ada webnya itu bisa dioptimasi dari situ, Pak, posisinya, Pak. Bisa, Pak. Kalau dia dari Google sendiri, dia bisa. Bisa ya. Iya. Oke, 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 ya, ya. Saya lupa nama Google-nya apa gitu. Coba nanti Ini saya dicari lagi. lagi, Pak. Atau Ya, boleh, boleh. Oke, ah, terima kasih Pak sebelumnya. sama-sama, Pak. Ya. Ah, terima kasih. Monggo ada mungkin satu lagi penanya sebelum kita akhiri. Silakan. Kalau memang tidak ada, eh, insya Allah Oh, ya, ya Pak Punten nih saya udah ketemu Pak. boleh. Namanya Google Site namanya. Google Site. Google Site. Oke. Ternyata di Google Site ini saya buatnya di Google Site. Ah, jadi tinggal dioptimasi dari sana ya Pak ya, kira-kira. Otomatis di situ aja, Pak. Dicek lagi apa diperbaiki untuk kata kuncinya dulu pertama. Terus Mm-mm. juga mungkin kalau misalnya ada foto itu diupdate lagi yang lebih menarik sama juga tambahin apa kata-kata atau copywriting yang menarik lagi terus nanti coba di apa di situ submit atau apa gitu Pak Oke disimpan lagi. gitu ya, baik, Nah, baik, baik.
Oke, paham, paham. Oke, terima kasih ya Pak ya Ya, informasinya. sama-sama Pak. Ya Dari Allah, berkah, ya, lancar. amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, jika tidak ada yang tanyakan lagi, insya Allah semoga materi hari ini bermanfaat, baik buat saya pribadi maupun juga buat Bapak Ibu sekalian, dan usahanya terus berjalan dengan berkah, dapat ridho Allah, dan tentunya bisa berkembang, dan bisa menjadi amal jariah buat kita semuanya, bisa kita kembangkan lagi ke orang lain, bisa kita tularkan lagi ilmunya buat orang lain. Karena seperti quote penutup saya hari ini bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Insya Allah dengan materi yang sedikit saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat, bermanfaatan buat kita semuanya, dan Bapak Ibu juga bisa terus mengalihkan lagi juga memberikan pada orang lain. Mohon maaf kalau ada kekurangan, yang sempurnanya milik Allah, kekurangannya adalah milik saya sebagai manusia. Saya akhiri membaca hamdalah bersama-sama alhamdulillahirobbilalamin dan doa kepada majelis. Mana kaum medika, saya diwali anda sekawati baik, wabillahi